Yamal hadir dengan kemampuan Blitzcurler. Nggak usah diangkut, percaya sama aku. Hai semuanya, Yamal hadir sebagai kartu epic big time pertamanya. Sebelumnya dia udah jadi kartu epic, tapi kali ini lebih spesial ya karena ini epic big time, epic yang spesifik. Yamal mendapatkan epic big time pertamanya di event Breakout Start 2024-2025 bersama Gyökeres dan Marmoush. Seberapa hebat Yamal yang satu ini? Apakah worth it untuk dikejar? Mari kita bandingkan. Tapi sebelumnya disclaimer terlebih dahulu untuk statistik menyesuaikan racikan masing-masing dan yang aku bandingkan saat ini menyesuaikan dengan statistik dari sumber yang aku dapatkan. Kita mulai dari big time epic Yamal. Mas-mas 17 tahun pemilik skill spesial Blitzcurler ini punya kemampuan dribbling yang sangat baik di atas 95, kemampuan lengkungnya juga baik, sudah biru ya. Kecepatan dan akselerasinya juga sangat baik, keseimbangannya juga sangat baik, sudah di atas 95, dan sebagai prolific winger atau sayap produktif, dia akan cenderung menjaga kelebaran dan tipikalnya, dia akan akselerasi lurus-lurus aja gitu. Akan masuk ke kotak area penalti kalau diperlukan. Beda dengan Showtime Marmoush, kreatif playmaker, acceleration burst, yang jadi gelandang sayap LMF. Showtime Marmoush ini akan memposisikan diri agar bisa jadi opsi umpan dan pemberi umpan yang baik, tapi di racikan kali ini kemampuan yang lebih di highlight dari Marmoush adalah kecepatannya yang di atas 96. Ini termasuk kecepatan yang sangat baik. Kemampuan lainnya juga yang sangat spesial adalah kekuatan tendangannya yang makin tinggi. Kekuatan tendangannya maka dapat mempercepat pergerakan bola dari kakinya hingga target atau gawang. Yang cukup bagus itu di sisi stamina 93. Jadi kalau ditaruh di gelandang sayap, dia bisa mempunyai mobilitas yang lebih lama karena aksesnya untuk ke depan jadi LWF atau ke belakang jadi LB itu bisa diakomodir dengan stamina yang cukup bagus di 93. Dan yang terakhir adalah Gyökeres Showtime, pemburu gol dengan skill spesial phenomenal finishing. Memiliki kemampuan kesadaran menyerang yang cukup baik di 94, finishingnya juga sudah sangat baik ya 96, kecepatan rata-ratanya 91, kekuatan tendangannya juga sudah sangat baik di 93. Namun sisanya cenderung warna kuning, tidak begitu spesial, terutama di bagian heading atau lompatan, sedangkan staminanya juga standar, yaitu warna hijau. Dan Gyökeres ini tidak begitu spesial ya, jika dilihat dari kemampuannya maka dia tipikal penyerang darat. Untuk udara dia masih kurang powerful karena heading dan lompatannya itu masih di kisaran 75. Ini hitungannya masih kurang. Dari sisi kecepatan juga tidak bisa dibilang yang spesial kalau dibandingkan dengan Mbappe. Kebanting ya. Dari pack ini yang paling bagus adalah Yamal, sedangkan untuk Gyökeres bisa diambil sebagai koleksi. Harapannya tidak one wonder season ya, jadi masih bisa relevan di musim-musim selanjutnya. Untuk Marmoush tidak terlalu menarik ya, tapi boleh diangkut untuk kamu yang sedang mengumpulkan squad Manchester City. Jadi mari kita bandingkan dari Yamal. Kita akan membandingkan Yamal dengan pemain Blitzcurler lainnya. Yang pertama, Yamal versus Mbappe. Yamal ini melawan Mbappe ya, dari sisi dribbling Mbappe kalah. Dari sisi finishing dan kecepatan masih bagus Mbappe, dan Yamal di sini cukup baik dari sisi dribbling, passing, stamina, dan keseimbangan. Jadi dia nggak mudah oleng. Tapi memang karena beda posisi, maka yang lebih efektif sebetulnya Yamal, karena dia bermain di sayap. Yamal versus Kvaratskhelia. Jika dibandingkan dengan Kvarat, adalah sama-sama pemain sayap, hanya beda posisi ya. Kalau Kvarat itu di kiri, Yamal di kanan, dan secara statistik overall lebih baik Yamal. Yamal versus Del Piero. Di sini masih pemanasan ya, karena kita masih belum melihat raja terakhir, tapi ini sudah mulai terbanting dari sisi dribbling. 11-12 dengan Del Piero, kemampuan passing Del Piero juga masih kalah dari Yamal, tapi finishingnya tetap lebih tinggi Del Piero. Lengkungnya lebih baik Del Piero, akselerasinya juga 11-12 dengan Yamal, kekuatan tendangannya juga sama, sedangkan balance-nya lebih baik Del Piero, tapi secara overall Del Piero lebih baik. Yamal versus Lampard. Dibandingkan dengan gelandang yang punya Blitzcurler seperti Lampard, jika dibandingkan dengan Yamal, kemampuan dribblingnya terbanting jauh ya seorang Lampard ini, tapi kemampuan passingnya jauh lebih bagus Lampard, finishingnya cukup mengagetkan, lebih bagus Lampard, lengkungnya juga hampir sama dengan Yamal tapi lebih bagus Lampard, tapi kecepatannya jauh di bawah Yamal. Dan yang membedakan Lampard adalah kekuatan tendangan yang jauh sekali di atas Yamal, yaitu 98, selisih hampir 10 poin. Dan staminanya Lampard juga lebih tinggi dari Yamal, dan secara overall untuk memaksimalkan Blitzcurl menurut aku lebih baik Yamal karena dari sisi posisi dia ada di RMF. Tapi kalau dari sisi kekuatan tendangan maka Lampard ini lebih baik daripada Yamal. Yamal versus Hoen. Jika dibandingkan dengan Hoen, overall kemampuan Hoen masih di bawah Yamal. Yang lebih baik dari Yamal hanya kekuatan tendangan dan stamina saja, sisanya masih di bawah Yamal. Secara posisi Hoen juga ini ada di AMF ya, dan untuk kemampuan Blitzcurl-nya jelas lebih efektif Yamal. Yamal versus Messi.
bisa dibandingkan ya dengan raja terakhir secara keseluruhan kemampuan olah bola dan dribbling, jauh Messi lebih baik. Finishingnya jauh lebih baik Messi, lengkung, akselerasi juga jauh lebih baik Messi, kekuatan tendangan dan keseimbangannya juga jauh lebih baik Messi. Sisanya ada beberapa aspek seperti passing, stamina itu masih lebih baik Yamal, tapi sisanya Messi secara overall lebih baik. Jadi di sini Yamal terbanting sangat keras. Tapi sebagai pembeda ya, kita bandingkan dengan POTW. Bagaimana jika Yamal dibandingkan dengan POTW? Di sini sangat jelas ya, terutama untuk POTW yang paling baru secara kemampuan hampir mirip, tapi versi lainnya kalau Yamal Big Time ini itu beberapa kemampuan di atas 95. Tapi untuk POTW rata-rata di 80 atau kalau misalkan warnanya biru ya, POTW itu punya kemampuan birunya itu masih di bawah 95. Sedangkan kemampuan big time-nya Yamal itu sudah di atas 95. Jadi secara overall sudah jelas big time Yamal itu lebih baik daripada POTW. Yamal versus Showtime dan Epic versinya. Dibandingkan dengan versi Epic atau Showtime sebelumnya tidak ada perubahan yang signifikan kecuali dari sisi kemampuan tendangan yang meningkat di atas 5 poin. Sisanya ada peningkatan tapi mungkin sekitar 2-4 poin saja. Jadi kalau kamu sudah memiliki Yamal Epic atau Showtime sebelumnya maka tidak perlu FOMO atau khawatir untuk harus segera ambil Yamal Big Time kali ini. Karena perbedaannya tidak terlalu mencolok dan hanya beda di bagian special skill-nya yaitu Blitzcurler karena sebelumnya Yamal Epic itu memiliki acceleration burst dan Yamal Showtime itu sebelumnya adalah momentum dribbling. Dari perbandingan kali ini untuk pack Breakout Star 2024-2025 tersebut, Yamal yang aku highlight karena memang yang paling worth it. Tapi dari sisi kemampuan, terutama kalau tadi kita sudah bandingkan dengan para pemain Blitzcurler ya, maka Yamal kali ini bagus, spesial, tapi bukan yang nomor 1. Saran aku, silahkan angkut untuk kamu yang mengkoleksi pemain Barcelona terbaru, karena ini Yamal terbaik. Tapi kalau kamu mau koleksi pemain Barcelona lama, lebih baik Messi Blitzcurler daripada Yamal Big Time ini. Jadi Yamal Big Time ini bisa kamu skip. Jadi itu teman-teman, referensi pilihan pack Breakout Star 2024-2025 versi aku. Sesuaikan dengan racikan kalian masing-masing karena ini bukan ajakan tapi hanya referensi. Setuju nggak sama aku terutama sama review pack ini atau kalian punya pandangan sendiri? Tulis di komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.